disebarkan kemana-mana tentang salah satu pejabatnya di organisasi itu. Kapan? Kalau ada orang yang salah, itu penjahat dan kurang ajar gereja itu. Dengarkan, saya berkata terus terang, kalau ada ketua sinode di sini dengar. Berhenti, hanya buat surat kalau ada orang salah. Kenapa kalau ada orang benar nggak pernah dibuatkan surat? Jangan tuli dan budek dengar ini dalam nama Yesus. Saya marah. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan hebat pelayanannya, sukses di tempat-tempat yang sulit, nggak pernah dibuatkan surat, bahkan dianggap nggak ada. Tapi begitu salah sedikit, langsung surat kemana-mana. Itu farisi-farisi akhir zaman, calon-calon neraka semua orang-orang kayak begitu. Serius? Itu calon-calon neraka itu. Kenapa saya berkata begitu? Kita ini dipanggil sebagai pemberita kabar baik, tapi sinode hanya pintar membuat kabar jelek. Lu berlawanan tidak? Nah, saya menjabarkan pelayanan Yesus. Maka itu saya berani melawan sistem, karena Yesus berani melawan sistem. Dengarkan konsep ini. Ini pemikiran saya dari tahun 70-an yang lalu. Saya tuh merenung, mikir. Demi perintah yang dia berikan. Ini misi. Pergilah kamu, teruskan ke seluruh dunia, dan beritakan Injil itu. Jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka, dan ajarkan seterusnya. Dengan perintah itu, gereja membuka sekolah-sekolah Injil di mana-mana. Catat aja ya, karena saya baru ketemu dengan Dirjen Bimas Kristen baru 2 minggu yang lalu. Ternyata di Indonesia ini, saudara, ada 323 sinode. Gila nggak ini? 323 sinode di Indonesia ini. Ngeri sekali. Dari 323 sinode, saya hanya tahu sinode yang tidak punya sekolah Alkitab. Itulah sinode Gereja Kristen Protestan Bali. Berarti di Indonesia ini 322 sinode itu punya sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah pelatihan misi dan sebagainya. Oke, dengarkan. Demi perintah itu, ini misi Yesus, supaya Injil sampai ke seluruh dunia, maka gereja buka sekolah Injil. Betul? Sekolah Alkitab mahal-mahal lagi bayarnya. Betul enggak? Terus gelarnya panjang-panjang. Oke, maaf. Setan punya misi juga. Loh, betul tidak? Apa misi setan? Supaya semua orang jatuh ke dalam dosa. Misi Tuhan menurut 1 Timotius 2:4, catat, 1 Timotius 2:4, misinya dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, misi setan kebalikan. Setan menghendaki semua orang masuk neraka, jatuh dalam dosa. Oke, setan dengan misi yang hebat. Pernah nggak mereka buka sekolah dosa? Lo coba jawab, ini pertanyaan penting. Pernah nggak setan buka sekolah dosa? Ayo jawab, saya tanya ini Bapak Ibu. Pernah setan buka sekolah dosa supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa? Pernah tidak? Kok ragu-ragu? Saya ini tanya, jawab salah pun tidak apa-apa. Tidak. Kalau kau buka, siapa mau sekolah? Dengar, saudara, dengar. Setan yang punya misi supaya seluruh dunia jatuh ke dalam dosa dan tidak pernah buka sekolah dosa. Dalam waktu singkat, seluruh dunia sudah jatuh dalam dosa. Gereja demi misi Yesus. 2000 tahun yang lalu perintah itu disampaikan kepada kita. Yang memberi perintah sudah mau datang kembali, kan sudah 2000 tahun. Separuh dari dunia ini saja belum dengar Injil. Kalau gereja tidak bertobat, merasa sombong kita ini, bodoh kita. Setan lebih berhasil dari Injil, sudah. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Lalu dengar, tidak ada dosa gratis, tidak ada. Semua dosa itu ada harganya. Berbuat zina, bayar loh, pelacur itu. Loh, betul tidak? Pornografi, bayar, mahal. Rokok, judi, alkohol, keluar duit, tidak itu. Nggak ada yang gratis. Narkoba lebih gila lagi. Saudara tahu sekarang 1 gram sabu-sabu itu sudah 1.300.000 sekian. Puluhan kali dari harga emas. Bayangkan, Injil itu gratis. Narkoba
Injil nggak laku. Loh, ngaku, ya tidak? Mana lebih laku, narkoba atau Injil? Mari kita akui kesalahan kita ini, saudara. Kita bicara tentang penjabaran, pelayanan misi Yesus lewat kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak tahu yang Tuhan kita mau kita kerjakan, bagaimana kita bisa dibanggakan? Dampak Injil yang gratis ini, tahu kata dampak, akibatnya dahsyat tidak? Orang yang terima Injil, hidupnya itu bebas dari dosa, sembuh dari sakit penyakit, merdeka dari tekanan hidup, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, puncaknya mengalami keselamatan. Bayangkan, itu dampak Injil. Dampak narkoba sudah tahu, dampak judi kita tahu. Coba tahu tidak? Tahu. Dampak alkohol kita tahu, dampak perjinan pornografi kita tahu. Bagus tidak dampaknya semua itu? Tidak. Enggak. Gratis, mahal, dampaknya jelek, laku. Injil itu gratis, dampaknya luar biasa, tidak laku. Apa enggak sedih melihat ini, saudara? Siapa yang salah? Ayo kita ngaku. Siapa yang salah kalau begini? Hamba Tuhannya ini yang salah. Loh, betul tidak harus kita akui? Salahnya di mana? Kembali lagi, kita tidak mengerjakan yang Yesus kerjakan. Kita mengerjakan yang sinode suruh kerjakan. Maaf, jangan saudara langsung asumsi saya anti sinode. Tunggu dulu. Salah kalau saudara menilai saya seperti itu, karena saya belum selesai ngajar. Tuhan Yesus 90 sekian persen waktunya itu ngurus orang. Katakan amin. Dan pentingnya ada dua kelompok orang. Ada orang benar waktu itu, ada orang berdosa. Nah, mana kelompok yang diurus banyak oleh Tuhan Yesus? Pertanyaannya, lalu kita ngurus yang mana sekarang? Ayo gak usah malu-malu, salah kok malu. Ayo jujur, kita ngurus yang mana sekarang ini? Orang benar. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hanya orang yang sudah Kristen yang kita urus. Maaf, saya cuma bertanya, kapan terakhir kali saudara berinteraksi dengan orang yang belum tahu Yesus? Jawab dalam hati, karena Tuhan yang tahu. Betapa celakanya kalau kita mengaku hamba Tuhan, ternyata interaksi kita dengan orang berdosa yang belum tahu siapa Yesus itu 4 tahun yang lalu. Kalau kita simpulkan ada di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia ini, kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dia berikan Yesus anak yang tunggal. Karena dia mengasihi kita, supaya barang siapa percaya kepada dia dapat hidup yang kekal, tapi tidak binasa. Kalau gereja sadar, Yohanes 3:16 itulah jantung gereja. Kalau gereja sadar bahwa Yohanes 3:16 itu jantungnya gereja, berarti kalau Yohanes 3:16 tidak berfungsi di gereja kita, berarti kita sudah mati, saudara, karena jantungnya nggak berfungsi. Dengan kata lain, ada lebih dari sekian puluh persen gereja mati karena jantung misi tidak ada. Gereja tanpa misi itu seperti rumah makan, warung, restoran, nggak jual makanan, tapi jual pulsa. Jangan bilang rumah makan. Gereja tanpa misi itu seperti bank yang nggak ada uangnya. Gereja tanpa misi itu seperti sekolah, tapi nggak ada pelajarannya. Murid datang cuma duduk-duduk, main-main, pulang-pulang. Berarti kalau bank nggak ada uangnya, bank atau bukan? Coba jawab. Bukan. Rumah makan nggak jual makanan, nggak ada makanannya, dia rumah makan bukan? Bukan. Sekolah nggak ada pelajarannya, sekolah atau bukan? Bukan. Gereja nggak ada misinya, itu bukan gereja. Kapan terakhir kali sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, kita mengajar jemaat, ayo pergi misi? Nggak usah jauh-jauh, tetangga-tetangga kita dulu. Kita bukan mengkristenkan mereka, bukan. Maaf. Maka itu saya anti pembangunan gedung gereja besar-besar. Tolong pengurus MM perhatikan ini. Merenovasi gereja saya setuju, tapi memperbesar gedung, apalagi di daerah-daerah tertentu, itu membuat kelompok mayoritas sakit hati. Kenapa jawab? Makin besar gedung yang kita bangun sebagai gereja, membuat mereka makin sakit hati. Jawabannya dengar. Karena mereka tahu kita mengharapkan mereka yang ngisi gedung itu. Loh, jawab iya atau tidak? Mengapa kita nggak pernah berpikir seperti ini, itu menyakitkan mereka? Maka itu tiap kali mereka lihat kita mulai bongkar gedung, mereka sudah panas. Mau apa itu? Itu mau apa itu?